Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyu Noviantoro, NPM 48. Saya dari mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SD Negeri Gentan dengan dosen pembimbing Ibu DRA Rosalia Susila Purwanti, SSN MPD. Baik, dari hasil observasi yang saya laksanakan di SD Negeri Gentan menghasilkan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu tentang kultur sekolah. Ada 5 nilai utama karakter di SD Negeri Gentan yang saling berkaitan, membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan. Kelima nilai utama yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu religiusitas. Nilai karakter religiusitas mencerminkan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu nasionalisme. Nilai karakter nasionalisme merupakan cara berpikir dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, sosial, budaya. Kemudian nilai yang ketiga yaitu mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain. Kemudian yang keempat yaitu gotong royong. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu. Kemudian nilai yang kelima yaitu integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Di SD Negeri Gentan terdapat struktur tata kelola sekolah. Yang pertama struktur sekolah yaitu penasihat atau pembina, yaitu Sutanta Agus Susila SOS. Kemudian ketua komite yaitu Sulistyo. Kemudian konselor yaitu Ponimin SAG. Kemudian kepala sekolah yaitu Bapak Jumandi SPD SD. Kemudian pelaksana guru kelas 1 yaitu RH Wihandoko AMA PD. Kemudian guru kelas 2 yaitu Sutriyani SPD SD. Kemudian guru kelas 3 yaitu Jamilatun Wicahyaningrum SPD. Kemudian guru kelas 4 yaitu Sabtono SPD. Kemudian guru kelas 5 yaitu Ari Parmiyanti SPD. Kemudian guru kelas 6 yaitu Karuniasih Utami SPD. Kemudian guru agama Islam yaitu Hamtoyo SPD 1. Kemudian guru agama Katolik yaitu Alias Setyo Susana SAG. Kemudian guru penjaskes yaitu Sujianto SPD. Kemudian guru TIK yaitu Hadi Surono AMD. Kemudian tata usaha yaitu Naya Dianti. Kemudian pengelola perpustakaan yaitu Reno Darmajiningrum SE. Kemudian yang terakhir penjaga sekolah yaitu Bapak Wahyu. Kemudian masuk ke tata kelola sekolah. Di SD Negeri Gentan terdapat beberapa tata sekolah dengan tugas dan wewenang masing-masing. Yang pertama yaitu Bapak Jumandi SPD SD sebagai kepala sekolah, mempunyai tugas dan wewenang yaitu penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah. Yang kedua yaitu bersama guru dan karyawan menyusun perencanaan serta mengadakan supervisi. Kemudian yang kedua yaitu RH Wihandoko AMA PD sebagai guru kelas 1, mempunyai tugas dan wewenang yaitu menyiapkan serta melaksanakan pengajaran pada kelas 1. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan layanan kesehatan dan bimbingan siswa kelas 1. Kemudian yang ketiga Sutriyani SPD SD sebagai guru kelas 2, mempunyai tugas dan wewenang yaitu menyiapkan serta melaksanakan pengajaran pada kelas 2. Kemudian yang kedua mengadakan layanan kesehatan dan bimbingan pada kelas 2. Kemudian
Yang keempat yaitu Jamilatun Wicahyaningrum, SPD, sebagai guru kelas 3. Tugas dan wewenang yaitu yang pertama menyiapkan dan melaksanakan pengajaran pada guru pada kelas 3. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan layanan kesehatan dan bimbingan siswa kelas 3. Kemudian yang kelima yaitu Sabtono SPD sebagai guru kelas 4. Tugas dan wewenangnya yaitu yang pertama menyiapkan serta melaksanakan pengajaran pada kelas 4. Yang kedua yaitu mengadakan layanan kesehatan dan bimbingan siswa kelas 4. Kemudian yang keenam yaitu Ari Parmianti SPD sebagai guru kelas 5. Mempunyai tugas dan wewenang yaitu yang pertama menyiapkan serta melaksanakan pengajaran pada kelas 5. Kemudian yang kedua yaitu mengelola aset SD Negeri Gentan. Kemudian masuk yang ketujuh yaitu Karuniasih Utami SPD sebagai guru kelas 6. Tugas dan wewenangnya yaitu menyiapkan serta melaksanakan pengajaran pada kelas 6. Yang kedua yaitu penanggung jawab Koperasi SD Negeri Gentan. Kemudian yang ke-8 yaitu Hamtoyo SPD 1 sebagai guru agama Islam. Mempunyai tugas dan wewenang yaitu menyiapkan serta melaksanakan pengajaran pada kelas 1 hingga kelas 6. Kemudian yang kedua yaitu penanggung jawab program pengelolaan musola. Kemudian yang ke-9 yaitu Sujianto SPD sebagai guru penjaskes. Mempunyai tugas dan wewenang yaitu menyiapkan serta melaksanakan pengajaran pada kelas 1 hingga kelas 6. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan guru. Kemudian yang ke-10 yaitu Alias Setyo Susana S.Ag kemudian sebagai guru agama Katolik. Mempunyai tugas dan wewenang yaitu menyiapkan serta melaksanakan pengajaran pada kelas 1 hingga kelas 6. Yang kedua yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan guru. Yang ke-11 yaitu Naya Dianti sebagai tenaga TU. Mempunyai tugas dan wewenang yaitu menyiapkan serta melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Yang kedua yaitu pelaksanaan tugas kepada kepala sekolah. Kemudian yang ke-12 yaitu Hadi Surono AMD sebagai guru TIK. Tugas dan wewenang yaitu menyiapkan serta melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Yang kedua yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian yang ke-13 yaitu Reno Darmaningrum SE sebagai tenaga perpustakaan. Tugas dan wewenangnya yaitu merencanakan serta melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan program-program perpustakaan. Yang kedua yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada kepala sekolah. Kemudian yang ke-14 yaitu Wahyu sebagai penjaga sekolah. Tugas dan wewenang yaitu menyiapkan serta melaksanakan kegiatan keamanan. Yang kedua yaitu menyiapkan serta melaksanakan kegiatan penataan lingkungan. Kemudian masuk ke poin yang C yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah sangat penting kaitannya dengan kedisiplinan siswa. Di SD Negeri Gentan, di setiap kelas dan papan pengumuman tertempel dengan jelas peraturan dan tata tertib sekolah yang perlu dipatuhi. Berikut peraturan dan tata tertib SD Negeri Gentan. Kewajiban yang pertama yaitu siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian waktu pembelajaran berlangsung, siswa wajib menjaga ketertiban kelas. Kemudian siswa wajib berpakaian sopan dan berseragam dengan ketentuan sebagai berikut. Pada hari Senin dan Selasa, seragam yaitu putih atas putih bawah merah. Kemudian hari Rabu dan Kamis, seragam yaitu identitas berwarna biru. Kemudian hari Jumat Sabtu yaitu seragam pramuka lengkap. Kemudian siswa tidak masuk sekolah harus memberi keterangan atau surat izin. Kemudian siswa wajib melaksanakan piket harian sekolah. Kemudian siswa tidak diperbolehkan bawa handphone. Kemudian di SD Negeri Gentan juga menerapkan sanksi-sanksi, diantaranya yaitu
Yang pertama, teguran lisan secara langsung. Yang kedua yaitu peringatan tertulis oleh kepala sekolah dengan tembusan kepada orang tua atau wali murid. Yang ketiga yaitu peringatan tertulis dan memanggil orang tua atau wali murid. Kemudian yang keempat yaitu mengeluarkan dari sekolah. Kemudian masuk ke poin D yaitu kegiatan seremonial formal sekolah. Kegiatan seremonial formal yang dilakukan SD Negeri Gentan yaitu kegiatan upacara bendera, upacara hari besar nasional, dan rapat atau evaluasi tenaga pendidik. Dalam upacara bendera dilaksanakan rutin setiap hari Senin pagi. Upacara bendera ini mempunyai manfaat yang sangat baik dalam upaya penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa. Selain adanya upacara bendera, kegiatan yang dilakukan dalam seremonial formal yaitu evaluasi tenaga pendidik yang dilaksanakan selama seminggu sekali atau sebulan sekali tergantung keadaan, kondisi, dan situasi pada saat itu. Kemudian masuk ke poin E yaitu kegiatan rutin ekstrakurikuler. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif yang difokuskan pada perubahan sikap dan perkembangan perilaku peserta didik yang dilakukan di SD Negeri Gentan. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut. Yang pertama, kepramukaan. Kegiatan kepramukaan ini dilaksanakan dikarenakan untuk membekali siswa tentang pengetahuan dan kepaduan untuk mendidik siswa hidup mandiri dan menyatu dengan alamnya. Kepramukaan dilaksanakan pada hari Sabtu untuk kelas 2 pukul 10 sampai setengah 12. Kemudian untuk kelas 3 sampai kelas 6 pada pukul 3 sampai pukul 5. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan keagamaan. Pemilihan TBTG sebagai salah satu kegiatan pengembangan diri adalah dikarenakan mayoritas siswa SD Negeri Gentan beragama Islam. Kegiatan ini diikuti oleh kelas 1 hingga kelas 6 setiap selesai kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu TIK. Alasan SD Negeri Gentan memilih kegiatan pengembangan diri TIK yaitu karena di dunia teknologi informasi seperti saat ini mata pelajaran komputer menjadi sangat penting karena semua sendi kehidupan maupun pekerjaan serba menggunakan komputer. Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas 1 hingga siswa kelas 6 setiap 1 minggu 1 kali selesai kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian yang keempat yaitu seni. Pemilihan ekstrakurikuler seni tari bertujuan agar siswa mencintai dan melestarikan kebudayaan daerah, menyeimbangkan kerja otak. Kegiatan ekstrakurikuler tari itu dilaksanakan pada hari Jumat dan diikuti oleh siswa kelas 1 hingga kelas 3 setelah jam pembelajaran usai. Kemudian poin yang selanjutnya poin F yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama yaitu program pembiasaan budaya sekolah. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Ciri-ciri tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan adalah yang pertama yaitu relatif menetap, yang kedua yaitu tidak memerlukan fungsi berpikir yang cukup tinggi, yang ketiga sebagai hasil pengalaman belajar, yang keempat yaitu tampil secara berulang-ulang sebagai respon terhadap stimulus yang sama. Poin A yaitu kemampuan peserta didik yang akan dikembangkan melalui kegiatan pembiasaan adalah sebagai berikut, yaitu meyakini, memahami, menjalankan agama yang diyakini dalam kehidupan. Yang kedua yaitu berpikir logis, kritis, kreatif, serta mampu menyelesaikan masalah. Yang kemudian poin yang B yaitu pelaksanaan kegiatan pembiasaan. Yang pertama yaitu kegiatan rutin. Kegiatan rutin
adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler, baik di kelas maupun satuan pendidik dengan tujuan untuk membiasakan peserta didik mengerjakan sesuatu dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang tidak ditentukan tempat dan waktu yang bertujuan untuk menanamkan pembelajaran pembiasaan pada saat itu. Yang ketiga yaitu kegiatan terprogram, yaitu kegiatan yang direncanakan baik satu kelas atau satu pendidik yang bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan pada peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan keteladanan. Jadi kegiatan keteladanan yaitu kegiatan yang mengutamakan pemberian contoh dari guru dan pengelola pendidikan yang lain pada peserta didik. Kemudian poin kedua, strategi pembiasaan budaya sekolah. Itu seperti pembiasaan rutin seperti pembiasaan tertib berpakaian dan pembiasaan pengucapan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian poin B yaitu penanaman budaya keteladanan. Itu seperti budaya hidup bersih, budaya antri, dan budaya peduli sosial. Kemudian poin C yaitu pembiasaan terprogram. Itu seperti infak Jumat, infak Ramadan, pesantren kilat, latihan kurban. Kemudian poin D yaitu kegiatan nasionalisme dan patriotisme. Itu seperti peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kemudian poin E yaitu kegiatan pembiasaan kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Itu seperti pembibitan tanaman hias dan memelihara ikan. Kemudian yang F yaitu pembinaan dan bimbingan bagi calon siswa teladan dan siswa peserta Olimpiade MIPA. Itu seperti bimbingan belajar matematika tiap seminggu sekali. Kemudian bimbingan belajar mata pelajaran IPA kelas 4 dan 5 seminggu sekali. Kemudian poin G yaitu outdoor learning dan training. Itu seperti kunjungan museum serta outbound. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir yaitu refleksi. Jadi SD Negeri Gentan dalam pelaksanaan pendidikan telah sesuai aturan pemerintah. Dari tenaga kependidikan dan tenaga pendidikannya telah sesuai dengan ketentuan. SD Negeri Gentan memiliki tempat yang sejuk dan nyaman di halaman sekolah dan beberapa tanaman pohon yang rindang, menjadikan sekolah lebih sejuk dan suasana yang bagus untuk belajar. Untuk sarana dan prasarana sudah tersedia dengan baik dalam menunjang pembelajaran siswa. Pendidikan karakter dan pembiasaan positif dilakukan semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya yang ramah juga sangat mendominan dalam setiap kegiatan di SD Negeri Gentan. Namun sangat disayangkan, di SD Negeri Gentan jarang sekali mendapatkan juara dalam setiap event perlombaan yang diikuti siswa. Dalam setiap perlombaan OSN atau Olimpiade Sains Nasional ataupun perlombaan di tingkat kecamatan, SD Negeri Gentan selalu mendapatkan kejuaraan. Dengan adanya perlombaan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan bakat siswa. Jadi sekian presentasi mengenai hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.